Rusak. Film Dirty Vote buatan 3 ahli hukum tapi haters Jokowi. 3 orang yang jadi narasumber di film Dirty Vote adalah haters Jokowi. Pertama, Zainal Arifin Mokhtar atau Uceng adalah adik angkat Mahfud MD dekat dengan Ganjar Pranowo. Opini tanpa data jelang pencoblosan diduga punya tujuan jabatan politik. Kedua, Bivitri Susanti adalah SJW pembenci Jokowi sejak tahun 2014. Bivitri salah menyampaikan terkait pemberhentian Paslon 02 Prabowo semasa menjabat. Ketiga, Ferry Amsari juga pembenci Jokowi garis keras. Dia adalah simpatisan Anies Baswedan karena menganggap antitesis Jokowi. Selalu menjelek-jelekkan pemerintah di TV. Netizen sudah cerdas dan paham, bukan hanya mengaku cerdas tapi melakukan cara kampanye kotor. Mari jadikan momen pemilihan pemimpin Indonesia tulus dan gembira. Film dokumenter Dirty Vote masih menjadi perbincangan hangat. Wakil Ketua Partai Gelora, Fachri Hamzah, memberikan tanggapannya terhadap sorotan yang dialamatkan kepada partainya di film Dirty Vote. Fachri menjelaskan bahwa Partai Gelora menjadi sasaran sorotan karena memiliki visi yang ambisius. Salah satu misi ambisius Partai Gelora yakni mewujudkan mimpi Indonesia sebagai negara superpower. Fachri menyatakan bahwa visi tersebut mungkin menjadi salah satu faktor yang menarik perhatian dari berbagai pihak, termasuk dari dalam negeri maupun luar negeri. Kenapa sih orang tuh nggak suka dengan Gelora lolos dan hadir dalam pentas politik nasional? Ini saya mau sampaikan beberapa isunya ya. Yang pertama adalah, yang paling penting adalah karena Gelora punya mimpi Indonesia sebagai negara superpower baru. Dikatakan Fachri, meskipun negara superpower baru sebatas mimpi, namun banyak orang yang takut akan hal tersebut. Sementara itu, pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra melihat tayangan video dokumenter berjudul Dirty Vote lebih banyak berisikan kritik terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sehingga menurut Yusril, ada yang menilai video Dirty Vote ini sebagai bentuk propaganda jelang hari H Pemilu 2024. Karena tayangan video Dirty Vote tidak berimbang, menurut Yusril wajar bila ada publik yang menilai film dokumenter tersebut merupakan pesanan dari pihak atau kubu tertentu. Yusril yang juga bagian dari Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, menjelaskan dirinya juga pernah terlibat dalam penggarapan film, baik film serial, action maupun layar lebar. Sehingga ia merasa dapat menilai bahwa Dirty Vote bukanlah sebuah film dokumenter, melainkan kumpulan tayangan kutipan berita dan opini dari 3 pakar di dalamnya, yaitu Ferry Amsari, Zainal Arifin Mokhtar, dan Bivitri Susanti. Memang saya melihat ini sebenarnya adalah tidak bisa sih dibilang ini film dokumenter ya, karena memang menayangkan berbagai pemberitaan media melalui audiovisual, dan kemudian 3 pakar yaitu Pak Zainal Arifin Mokhtar, kemudian Pak Fachri Amsari dan Ibu Bivitri Susanti mengomentari. Meski begitu, Yusril juga melihat ada sisi edukasi dari Dirty Vote, yakni tentang ajakan kepada pemilih supaya berhati-hati menentukan pilihan. Lalu, ada ajakan kepada masyarakat agar lebih kritis terhadap perkembangan politik dan situasi pemilu saat ini. Menurut Yusril, materi kritik dari film Dirty Vote adalah sebuah hal yang wajar di negara demokrasi, di mana setiap orang bebas mengemukakan pendapat. Tapi kata mantan Menteri Sekretaris Negara itu, sebuah kewajaran juga bila ada pihak yang mengkritik video Dirty Vote sebagai sebuah propaganda untuk menjatuhkan pamor dari salah satu pasangan Capres-Cawapres.
kita disuruh memasuki minggu tenang katanya. Tapi mereka menggunakan segala cara untuk menyerang di detik-detik terakhir yang sama sekali tidak bikin tenang. Kalau yang mengerti sih nggak apa-apa. Kita udah paham siapa mereka juga dari dulu juga. Posisinya, intinya adalah mereka tidak mau ada kelompok lain yang lebih pintar dari mereka. Apalagi kalau kelompok yang lebih pintar itu berkuasa. Itulah sebabnya mereka di awal-awal itu tenang membiarkan Pak Jokowi berkuasa. Karena pada dasarnya mereka menganggap Pak Jokowi itu tidak cerdas dan gampang dipengaruhi, dikendalikan atau ditekan. Ini kelakuan orang-orang ini dari dulu begitu. Jadi kalau dia lihat pemerintahannya itu lemah, nggak berdaya, nggak pinter, nggak cerdas itu mereka senang itu. Tapi kalau udah mulai kelihatan ada yang lebih pintar dari mereka, lebih jago, lebih ngerti dunia internasional, nah itu mereka takut tuh, karena peran mereka itu bisa makin lama makin hilang. Hai teman-teman, saya mau spill kenapa sih orang tuh nggak suka dengan Gelora lolos dan hadir dalam pentas politik nasional. Ini saya mau sampaikan beberapa isunya ya. Yang pertama adalah, yang paling penting adalah karena Gelora punya mimpi Indonesia sebagai negara superpower baru. Ini sebenarnya si mimpi yang kita mimpiin aja dulu, tapi banyak orang takut dan merasa terancam bahwa mimpi besar Partai Gelora ini bisa membuat negara-negara lain tuh tergeser dari dominasinya. Dan saya kira menumbuhkan benih seperti ini itu sama dengan dulu kita bicara merdeka atau mati gitu. Karena merdeka itu adalah game changer. Sehingga waktu kita ngotot bilang merdeka atau mati itu adalah game changer. Itu yang ditakutin orang gitu. Waduh, ini negara mau merdeka. Nah, sama dengan sekarang. Waduh, ini Gelora ini bisa-bisa menciptakan ambisi rakyat Indonesia menjadi negara propaganda. Ada pemilihan umum yang kotor, tapi bisa juga film ini adalah sebuah propaganda yang kotor terhadap pihak-pihak tertentu yang mungkin berada pada posisi yang berseberangan. Assalamualaikum, saya Yusril Iza Mahendra. Saya sudah menyimak dengan seksama tayangan film ya melalui channel YouTube yang berjudul Dirty Vote yang lagi viral dan banyak disimak oleh berbagai lapisan masyarakat kita. Saya kira tayangan film ini menarik karena disiarkan beberapa hari menjelang pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari yang akan datang, dan karena itu beragam pendapat, komentar yang memberikan tanggapan terhadap film ini. Dan terima kasih, saya pada kesempatan ini juga dimintakan untuk memberikan satu tanggapan terhadap film ini. Dan saya sebenarnya tidak hanya menyimak film ini, tapi juga menyimak tanggapan dan komentar yang diberikan oleh para pengamat yang lain. Bahkan ada yang mengatakan, ya ini dirty vote, tapi bisa juga versus dirty propaganda. Jadi satu judul film yang mengatakan ada pemilihan umum yang kotor, tapi bisa juga film ini adalah sebuah propaganda yang kotor terhadap pihak-pihak tertentu yang mungkin berada pada posisi yang berseberangan dari pihak yang membuat film ini. Saya sepanjang hidup saya berapa kali juga terlibat dalam proses pembuatan film, baik itu film dokumenter maupun film action maupun film serial untuk televisi maupun film tayangan layar lebar. Memang saya melihat ini sebenarnya adalah tidak bisa sih dibilang ini film dokumenter ya, karena memang menayangkan berbagai pemberitaan media melalui audiovisual, dan kemudian 3 pakar yaitu Pak Zainal Arifin Muchtar, kemudian Pak Firi Amsari dan Ibu Bivitri Susanti mengomentari
mengulas tayangan-tayangan itu dan memberikan suatu pendapat. Ya, pendapat itu bisa ditafsirkan oleh banyak orang, bisa juga pendapat yang mengkritisi perkembangan yang terjadi dalam menghadapi pemilu tahun 2024 yang sekarang ini, maupun juga satu pendapat tentang kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024 sekarang ini, atau juga bisa merupakan satu edukasi sebenarnya terhadap masyarakat agar lebih kritis dan lebih berhati-hati dan berharap pemilu itu jauh dari kecurangan dan praktek-praktek kotor. Sebenarnya film ini diawali oleh suatu tayangan munculnya Pak Presiden Jokowi dengan Ibu Riana tentang anak-anaknya yang apakah akan terjun ke politik atau tidak. Kalau saya melihat itu sebenarnya normal saja. Bisa juga kita menganggap bahwa ini inkonsistensi dari Pak Jokowi terhadap anak-anaknya, tapi bisa juga kita katakan ya politik itu dinamis. Mungkin pada satu ketika beliau mengatakan anak-anaknya belum tertarik pada politik, ya lebih tertarik pada dunia usaha dan sebagainya, tapi perkembangan selanjutnya bisa saja bahwa dia berubah dan kemudian menjadi tertarik untuk masuk ke dalam arena politik seperti yang terjadi sekarang ini. Kemudian memang berbagai isu diangkat dalam film ini, antara lain ketidaknetralan dari para penyelenggara dan pejabat negara dalam pelaksanaan pemilu. Dan walaupun itu tidak hanya spesifik ditujukan kepada salah satu pasangan calon Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, tapi juga ya walaupun porsinya lebih besar kepada beliau ini dibandingkan kepada misalnya proporsi dari apa yang ditayangkan dari misalnya pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Bahkan lebih sedikit sekali tayangan-tayangan itu yang dikaitkan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar, sehingga wajar aja orang bertanya-tanya ini film sebenarnya siapa sponsornya, membawa pesan siapa, membawa pesan nomor tertentu, paslon nomor tertentu atau tidak. Tapi lepas daripada itu memang kalau ada anggapan bahwa kecurangan lebih potensial dilakukan oleh pasangan Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran, itu mungkin saja oleh karena pertama ya Pak Gibran itu anak presiden, Pak Prabowo itu pejabat yang sekarang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan kemudian keterlibatan dari para menteri dan para pejabat yang lain dalam mendukung proses kampanye ini, sehingga dipertanyakan apakah mereka mendapat cuti atau tidak. Ya memang tidak selalu orang yang hadir dalam kampanye itu terus mengumumkan, oh saya cuti loh hari ini, kan nggak mungkin begitu. Dan saya yakin bahwa mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan itu sebenarnya telah melakukan apa yang seharusnya. Baik itu dilakukan dari kubu Pak Prabowo Subianto, ya para menteri yang ikut berkampanye untuk kepentingan beliau, maupun juga para menteri yang berkampanye untuk kepentingannya Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud, ya. Tapi kalau Pak Anies, ya ada juga beberapa pejabat yang ikut, walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang ikut kampanye Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, kemudian isu keberpihakan semacam itu memang selalu muncul dari pemilu ke pemilu sebenarnya, ya. Bahkan pemilu yang dianggap paling demokratis pada tahun 1955, ya, itu pun juga dianggap seperti itu, ya. Karena Perdana Menteri pada waktu itu Mr. Burhanuddin Harahap dari Masyumi, dan seobjektif mungkin dia melaksanakan pemilu tahun 55 itu, ya kita tahu ternyata tahun 55 itu ada dua partai besar yang kekuatannya hampir seimbang, yaitu PNI dan Masyumi. Ya, PNI menang di 2 provinsi, di Bali dan Jawa Tengah. Masyumi menang di 10 provinsi di seluruh tanah air. Jadi bisa saja ada anggapan bahwa Burhanuddin Harahap melakukan kecurangan karena dia Masyumi dan sebagainya. Jadi walaupun kita sama-sama mengakui dalam sejarah pemilu Indonesia sebenarnya pemilu tahun 55 itu dianggap sebagai pemilu yang paling bersih, pemilu yang bebas dari kecurangan, tapi ada aja pihak-pihak yang memberikan kritik seperti itu. Jadi karena memang sekarang ini Pak Jokowi masih jadi presiden, anaknya menjadi calon wakil presiden dalam pemilu Pilpres 2024 ini, dan Pak Prabowo-nya masih menjabat sebagai menteri, dan banyak juga para menteri yang terlibat dalam proses kampanye ini.
maka wajar jika anggapan seperti itu ada. Tapi saya tetap mengatakan bahwa undang-undang kita sekarang memungkinkan hal itu terjadi. Mereka ikut kampanye, tapi ada batasan-batasan supaya tidak menggunakan fasilitas negara dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada juga isu yang lain ini yang menyangkut KPU, ya, menyangkut Pak Hashim Asyari sebagai Ketua KPU yang ditayangkan berulang-ulang telah diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tapi kok sepertinya tidak ada satu sanksi yang tegas terhadap beliau yang kemudian membuat ya seperti ada keraguan-raguan. Tapi saya sendiri menilai bahwa Pak Hashim Asyari itu selama ini dalam posisi yang tidak memihak kepada siapapun dalam pemilu ini, ya, baik pemihakan dalam Pilpres maupun pemihakan dalam pelaksanaan pileg yang diikuti oleh parpol-parpol sekarang ini. Jadi posisi Pak Hashim sih menurut saya netral aja, walaupun diberikan sanksi khusus terkait dengan yang terakhir adalah sanksi pencalonan Pak Gibran itu. Tapi ya Ketua DKPP-nya sendiri mengatakan bahwa itu tidak menggugurkan keputusan dari KPU yang mensahkan Pak Gibran itu sebagai pasangan dari calon presiden. Dan kemudian juga ada isu tentang penggunaan berbagai fasilitas negara. Ya, seperti saya katakan tadi, isu-isu seperti itu memang selalu ada, ya, nggak bisa dihindari. Dan ya kecil-kecil di sana sini mungkin bisa aja terjadi hal-hal yang seperti itu, tapi sama sekali tidak mengurangi objektivitas dari pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita laksanakan ini. Nah, hal-hal lain itu terkait dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 tahun 2023, dan ini saya kira sudah banyak sekali diulas, ya, dan Mas Hadi sebenarnya sudah clear bahwa keputusan KPU, keputusan Mahkamah Konstitusi itu walaupun memang ada problem terkait dengan etik, ya, tapi sama sekali keputusan dari MK itu tidak berpengaruh terhadap keabsahan putusan dari Mahkamah Konstitusi itu. Jadi yang paling penting bagi kita sebenarnya adalah pemilu 2024 ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya tetap harus dilaksanakan, dan masyarakat tidak perlu ragu-ragu terhadap pelaksanaan pemilu 2024 ini. Oleh karena kalau pemilu itu tertunda, itu akan menimbulkan persoalan-persoalan yang sangat besar dalam masyarakat kita, terutama terkait dengan habisnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, DPD, dan lain-lain sebagainya, itu yang mengakibatkan negara ini bisa berada dalam keadaan krisis. Jadi apapun juga ya, tayangan terhadap film ini kita hormati, kita hargai sebagai satu kebebasan berekspresi, bahwa orang berbeda pendapat ya normal saja, bahwa orang mengkritisi dianggap normal saja. Kalau 3 orang akademisi yang muncul dalam tayangan ini mengkritisi pemilihan umum, toh orang juga bisa mengkritisi terhadap pandangan-pandangan yang mereka kemukakan. Sehingga saya berkeyakinan bahwa di tengah perbedaan-perbedaan pendapat itulah membuat kita lebih bijaksana untuk melihat perkembangan pemilu tahun 2024 yang akan datang ini. Dan semoga masyarakat luas tetap berpikir jernih dan objektif, dan menilai bahwa pemilu itu tidak akan 100% ideal seperti yang kita harapkan, ya. Kemungkinan kekurangan-kekurangan di sana sini itu akan terjadi, itu memang tidak dapat kita hindari. Tapi yang paling penting adalah pemilu yang benar-benar jujur dan adil seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang 45 dan Undang-Undang Pemilu, itu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu aja tanggapan saya terhadap tayangan film ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih.